Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Honorable our teacher Mr. Muhammad Yahya M.Ad is a lecturer in philosophy of science in my happy friend. And first of all, then to God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, the max of the gentleman, the creator of everything. He makes nothing to be something. He makes no one to be someone. He makes impossible to be possible. We only need to say kun fayakun, who has given us the message in the blessing until we can meet together in the beautiful place. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He bring us from the darkness to the lightness. Okay, today I will present about naturalism of philosophy of science. Oke, langsung ke slide yang pertama. In the first slide, there is what is philosophy. Understanding philosophy according to expressa Plato, a Greek philosopher who was famous student of Socrates and teacher of Aristotle, said, philosophy is the knowledge of everything that exists since there is interested in reaching the original truth. Oke, di slide yang nomor pertama ini, saya akan membahas tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat menurut para ahli, yaitu menurut Plato, seorang filsuf Yunani yang termasuk murid dari Socrates dan guru dari filsuf Aristotle, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Adapun pengertian lain menurut Profesor Dr. Fuad Hasan, guru besar psikologi Universitas Indonesia, menyimpulkan, filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radikalisnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai dengan jalan penjajakan yang radikal itu berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Jadi pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekannya. Bahkan Hatta dan Lejevel mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan, karena setiap orang memiliki titik tekannya sendiri dalam definisinya. Oleh karena itu, biarkan saja seorang meneliti filsafat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkannya sendiri. Oke, the next slide. Understanding philosophy naturalism. Philosophy extreme such as rationalism, empirism, idealism, naturalism, and so on. This paper will focus on the discussion of one of the schools of philosophy, namely
The flaw of naturalism. Naturalism has several definitions, namely in terms of language, naturalism comes from two words, namely in the firstly natural and the secondly isme. Baik, di slide nomor 2 ini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat naturalisme. Filsafat memiliki banyak macam aliran, seperti aliran rasionalisme, empirisme, idealisme, naturalisme, dan sebagainya. Pada PPT ini akan difokuskan pembahasan mengenai salah satu aliran filsafat, yaitu aliran naturalisme. Naturalisme mempunyai beberapa pengertian, yaitu dari segi bahasa, naturalisme berasal dari dua kata, yakni yang pertama dari kata natural dan yang kedua adalah isme. Arti dari natural itu sendiri adalah alami dan arti dari kata isme itu sendiri adalah paham. Jadi sehingga aliran naturalisme dapat juga disebut sebagai paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur, alam, sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada wujud di atas atau di luar alam, atau bisa disebut dengan metafisika. Oke, the next slide. The next slide, I'm to notice about the story and development of the philosophy of naturalism style. Nah, pada slide yang ketiga ini, naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains. Ia berpandangan bahwa learned easily on the knowledge reported by man-sense. Naturalism has three principles about the learning process. Firstly, student learn through the way of experience, and secondly, educator only provide a placement learning environment. And the last number 3. Educational program in school must be tailored to your interest and talent. Di slide yang kali ini saya menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan filsafat naturalisme. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains. Ia berpandangan bahwa learned heavily on the knowledge reported by man-sense. Aliran ini dipelopori oleh Gigi Rousseau, filsuf Prancis yang hidup pada abad ke-17. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa justru dapat merusak pembawaan baik anak itu. Sehingga aliran ini sering disebut negativisme. Aliran negativisme. Dan naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran.
Adapun 3 prinsip itu, yang pertama adalah anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman di dalam dirinya secara alami. Yang kedua, educational only profit a pleasant learning environment. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik, serta memberikan tanggung jawab belajar pada diri anak didik sendiri. And the number 3, the last, educational program in school must be tailored to your interest and talent. Yaitu program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Anak didik diberi kesempatan menciptakan lingkungan belajarnya sendiri. Dengan demikian, aliran naturalisme menitik beratkan pada strategi pembelajaran yang bersifat paidosentris. Artinya, faktor kemampuan anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar dan mengajar. Secara definitif, naturalisme berasal dari kata natur, yang pendefinisian natur hanya dalam makna dunia material saja. Sesuatu selain fisik secara otomatis menjadi supernatural. Tetapi dalam realita alam terdiri dari alam material dan alam spiritual, masing-masing dengan hukumnya sendiri. Salah satu ciri yang paling menakjubkan dari alam semesta adalah keteraturan. Benak manusia sejak dulu menangkap keteraturan ini. Seperti contoh keteraturan ini adalah terbit dan tenggelamnya matahari, peredaran planet-planet dan susunan bintang yang bergeser secara teratur dari malam ke malam. Sejak pertama kali manusia menyadari keberadaannya di dalam alam semesta. Itu tadi hanya merupakan contoh-contoh sederhana. Ilmu pengetahuan itu sendiri hanya menjadi mungkin karena keteraturan tersebut yang kemudian dibahaskan lewat hukum-hukum matematika. Tugas ilmu pengetahuan umumnya dapat dikatakan sebagai menelaah, mengkaji, dan menghubungkan semua keteraturan yang teramati. Ilmu pengetahuan bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Namun, khusus untuk kosmologi, pertanyaan mengapa ini di titik tertentu mengalami kesulitan yang luar biasa. Adapun aliran filsafat naturalisme ini didukung oleh 3 aliran besar, yaitu aliran realisme, empirisme, dan rasionalisme. Dan rasionalisme. Okay, the next slide. There is a view of naturalism, philosophy of education. There are 5 very well-known educational goals of naturalism that Herbert Spencer introduced in his famous essays, Intellect, What Sense is Most Valuable. The 5 goals are: firstly, secure the nature of life, and secondly, improve student, and the third, maintain social and political relations, and the number 4, enjoy free time, and the last, and the number 5, self-care. Oke, di sini di slide nomor 5 ini saya akan menjelaskan pandangan filsafat naturalisme terhadap pendidikan. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran aliran filsafat naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk.
karena kemampuannya dalam berpikir berbeda dengan Yawan. Peserta didik harus dipersiapkan kepada dan hanya untuk Tuhan. Untuk itu pendidikan yang signifikan dengan pandangannya adalah pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelektual. Pendidikan tidak hanya sebatas untuk menjadikan seseorang mau belajar, melainkan juga untuk menjadikan seseorang lebih arif dan bijaksana. Adapun naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis ini perlu dimulai jauh dari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Proses pendidikan ini adalah pendidikan secara formal. Seperti sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme, karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Oleh karena itu, fakta bahwa hal itu memerlukan pengajaran juga merupakan sesuatu yang natural juga. Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajar murid. Terdapat 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal yang diperkenalkan oleh Herbert Spencer melalui esai-esainya yang terkenal yang berjudul Ilmu Pengetahuan Apa yang Paling Berharga. Kelima tujuan itu adalah yang pertama, score the necessities of life, mengamankan kebutuhan hidup. Dan yang kedua, improve student, meningkatkan anak didik. Yang ketiga, maintain social and political relation, memelihara hubungan sosial dan politik. Yang keempat, enjoy free time, menikmati waktu luang. Yang kelima, self-care, pemeliharaan diri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya presentasikan tadi adalah filsafat merupakan pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada, yang diperoleh dari ikhtiar secara radikal. Filsafat memiliki beberapa aliran, dan salah satunya adalah aliran naturalisme. Aliran ini beranggapan bahwa manusia lahir dengan pembawaan yang baik. Aliran ini dicetuskan oleh Rousseau pada abad ke-17. Cara berpikir aliran ini yang abstrak menjadikan peranan keluarga menjadi yang paling penting dalam membekali dan membimbing seorang anak untuk menjadi lebih baik, khususnya dalam dunia pendidikan. Tujuan pendidikan menurut paham naturalisme adalah mengamankan kebutuhan hidup, meningkatkan anak didik, memelihara hubungan sosial dan politik, menikmati waktu luang, serta pemeliharaan diri. Oke, mungkin sudah semuanya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.